Hai, jumpa lagi dengan Jejak Donghua. Kali ini menceritakan pecahnya pertempuran yang dahsyat antar Qin Mu dengan tuan muda ketiga dan keempat Istana Miluo. Bagaimanakah kisahnya? Mari kita ikuti. Jangan lupa like dan subscribe ya. Kekacauan primal, sebuah retakan besar tiba-tiba muncul. Banyak akar muncul dari retakan tersebut dan menembus ke dalam laut kekacauan primal. Saat akar-akar tersebut memasuki laut, singgasana teratai kelas 16 yang besar pun tercabut dari retakan tersebut. Pada saat yang sama, 6 roda surgawi yang terbentuk dari batu kekacauan primal tiba-tiba berputar dan menarik seluruh lautan kekacauan primal. 6 roda surgawi itu bagaikan 6 kereta air raksasa yang menggulung lautan kekacauan primal dan beroperasi secara samar. Dao reinkarnasi memenuhi langit istana leluhur. Pada saat yang sama roda surgawi 6 jalur berputar, sosok tuan muda Wuji muncul di atas panggung teratai tingkat 16. Rambut putihnya bagaikan air pasang yang menerjang roda surgawi 6 jalur, menguncinya di tempatnya. Rambut putihnya bagaikan makhluk hidup yang tumbuh liar, tak lama kemudian, menutupi semua roda surgawi, membuatnya tak dapat berputar. Tuan muda Wuji mengangkat tangannya dan menampar roda surgawi 6 jalur. Selama ia menghancurkan roda surgawi dan membangun kembali lubang runtuhan, Qin Mu mungkin bukan tandingannya. Telapak tangannya menembus sinar cahaya yang dibentuk oleh jalur reinkarnasi, dan dalam sekejap, daging dan darah di lengannya membusuk dengan cepat, memperlihatkan tulang-tulang putih yang mengerikan. Daging dan darah tumbuh, tetapi di saat berikutnya, mereka berubah menjadi tulang putih dalam sinar reinkarnasi. Tidak hanya itu, tren pembusukan ini bahkan menyerbu tubuhnya dengan kekuatan sihirnya, meluas ke lengan dan bahunya. Jalur reinkarnasi dengan cepat menguras kultivasinya, ingin menyeretnya ke dalam siklus reinkarnasi dan melenyapkannya sepenuhnya. Tuan muda Wuji menggertakkan gigi dan melancarkan serangan ini tanpa mempedulikan hal lain. Telapak tangannya menghantam roda surgawi 6 jalur dengan keras, dan roda surgawi besar itu runtuh dengan dentuman keras, berubah menjadi batu-batu hancur yang tak terhitung jumlahnya yang berterbangan ke segala arah. Tuan muda Wuji sangat gembira, dan tepat ketika ia hendak mengerahkan kekuatan sihirnya untuk membangun kembali lubang runtuhan, sebuah buah dao tiba-tiba terbang dan mendarat di tengah-tengah batu yang hancur. Cahaya dao memancar dari buah dao, dan batu-batu kekacauan yang tak terhitung jumlahnya berterbangan di udara, membentuk roda surgawi 6 jalur. Di depan roda surgawi, sosok mungil Qin Mu muncul. Buah dao melayang di belakang kepalanya dan memancarkan cahaya dao dari 6 jalur reinkarnasi. Roda surgawi pertama bergetar dan berputar sambil bersiul. Roda itu mengembang dan menjadi lebih besar, dan kekuatannya terpacu hingga batas maksimal. Kekuatan roda surgawi kedua, ketiga, keempat, kelima, dan keenam terstimulasi satu demi satu. Mereka seperti 6 lingkaran cahaya kekacauan kuno dan polos, tersusun dalam barisan sesuai ukurannya. Hati tuan muda Wuji mencelos. 7 tua, jalur reinkarnasimu juga telah mencapai dao. Qin Mu mengangguk. Aku punya terlalu banyak gangguan, dan jenis-jenis dao agung yang kupelajari juga sangat beragam. Awalnya, sangat sulit untuk mencapai dao dalam reinkarnasi. Tapi untungnya, aku punya saudara laki-laki. Dia mencapai dao dalam reinkarnasi sebelum aku, dan aku belajar banyak darinya. Dia berbicara tentang Qin Fengqing. Qin Fengqing mewarisi kehendak penguasa bumi. Selain mengendalikan jalur Youdu, ia juga mengembangkan jalur reinkarnasi. Yin Tianzi adalah pencipta jalur reinkarnasi, tetapi sayangnya, kebijaksanaannya terbatas, sehingga ia tidak dapat menyempurnakannya. Qin Mu menyempurnakan jalur reinkarnasi dan mendorongnya ke ranah dao yang mendalam. Ia membagi jalur reinkarnasi yang diciptakan Yin Tianzi menjadi 6 jalur, dan dapat dikatakan bahwa ia adalah pemandu bagi Qin Fengqing dan Yang Mulia Surgawi. Namun, Qin Mu teralihkan di jalur ini. Yang Mulia Surgawi sangat mementingkan roh primordial, sehingga ia tidak mengerahkan kekuatannya di jalur reinkarnasi. Setelah roh primordialnya menjadi dao, ia terus memahami jalur Youdu. Sebaliknya, karena Qin Fengqing mengendalikan 6 jalur roda surgawi, ia melangkah paling jauh di jalur ini. Pada akhirnya, Qin Fengqinglah yang pertama mencapai jalur reinkarnasi. Qin Fengqing dan Qin Mu sebenarnya adalah satu orang. Mereka awalnya satu tubuh, dan terkadang mereka berdua bahkan memiliki pemikiran yang sama. Sebenarnya, lebih mudah bagi Qin Mu untuk mempelajari jalur reinkarnasi dari Qin Fengqing. Di antara buah-buah dao di pohon dunianya, ada satu yang merupakan jalan reinkarnasi. Tuan muda Wuji menatap roda surgawi 6 jalan di belakang kepalanya dengan tatapan yang rumit. Kakak ketujuh, kita sebenarnya 2 orang yang sangat mirip. Kau dan aku sama-sama berpikir filosofi guru itu salah dan perlu diubah. Kau mungkin tidak bisa membuktikan bahwa jalanmu benar, dan kau mungkin juga tidak bisa membuktikan bahwa jalanku salah. Qin Mu mengangguk dan berkata, jalan kakak kedua mungkin benar, tapi aku tidak bisa mengambil risiko ini. Tuan muda Wuji mengangguk. Kau tidak pernah menganggap dirimu sebagai seorang pemimpin. Jika kau seorang pemimpin,
kau akan tahu bahwa Yuzi sibuk. Tidak peduli berapa banyak dari mereka, mereka tetaplah serangga alam semesta. Kau terlalu menganggap mereka tinggi. Dengan jalan kita dapat sepenuhnya menciptakan kembali langit dan bumi, memerankan kembali kekacauan alam semesta, dan menciptakan dunia yang sempurna. Qin Mu tersenyum tipis. Kakak kedua, jalan yang berbeda tak mungkin bersekongkol. Kumohon. Tuan Muda Wuji menarik napas panjang dan berkata dengan sungguh-sungguh, adik kecil, kumohon. Di istana leluhur ibu kota Giok, Tuan Muda Ling Xiao, Tuan Muda Zi Xiao, para master aula, dan para praktisi Dao semuanya mengangkat kepala dan menatap lautan kekacauan yang berada di titik tertinggi langit. Tuan Muda Zi Xiao tiba-tiba berkata, Saudara Dao, karena situasinya sudah bagus, kita harus menyerang dan memusnahkan semua kekuatan perdamaian abadi. Ke-28 master aula semuanya memandang Tuan Muda Ling Xiao, Tuan Muda keempat benar, kata seorang master aula dengan suara berat. Saat ini, Tuan Muda ketujuh dan Tuan Muda kedua sedang bertarung, jadi Tuan Muda ketujuh tidak punya waktu untuk peduli pada kita. Sementara itu, para peraih Dao perdamaian abadi sedang menyapu bersih sisa-sisa pasukan Pak Tua Wuya yang merupakan kesempatan terbaik untuk memusnahkan para peraih Dao perdamaian abadi dalam satu gerakan. Tatapan Tuan Muda Ling Xiao berkedip, dan ia jelas sangat terharu. Pada saat ini, Qin Mu dibuat bingung oleh Tuan Tua Wuya dan tidak memiliki kekuatan tersisa. Di sisi lain, para peraih Dao dari Eternal Pace sedang bertempur melawan pasukan di bawah pimpinan Pak Tua tanpa batas. Jika kepala balai dan para peraih Dao dari ibu kota Giok menyerang saat ini, mereka pasti bisa menghabisi para peraih Dao dari Eternal Pace dan pasukan Pak Tua Wuya secara bersamaan. Tuan Muda Ling Xiao berkata dengan sungguh-sungguh, ibu kota Giok, serang. Istana leluhur, ibu kota Giok, bergetar hebat. Banyak istana meledak dengan cahaya Dao yang pekat. Pohon-pohon Dao di kota tiba-tiba tumbuh dengan liar. Buah-buah Dao saling bertautan, menyebabkan Dao agung di seluruh kota suci hampir mendidih. Penguasa istana ke-28 dan para peraih Dao mengaktifkan kekuatan sihir mereka dan membawa kota suci kuno ke langit. Mereka terbang dengan megah menuju lokasi asli pohon dunia. Mata Tuan Muda Ling Xiao berkilat saat ia berteriak, tingkatkan tekanan pada saudara ketujuh. Bawa istana tak terbatas saudara perempuan kedua ke sini. Pada saat ini, lautan kekacauan primal tiba-tiba berguncang. Semua orang di ibu kota Giok mendongak dan melihat bahwa lautan kekacauan primal telah terkoyak oleh kekuatan yang sangat besar. 16 hantu jurang besar muncul. Dari pintu masuk jurang besar itu, mereka benar-benar dapat melihat pemandangan 16 era alam semesta sebelumnya. Kakak kedua memanggil istananya yang tak terbatas sendiri. Hati Tuan Muda Ling Xiao sedikit tergerak, dan ia buru-buru berkata, hentikan penggantian istana tanpa batas. Sebelum ia sempat menyelesaikan kata-katanya, waktu dan ruang tiba-tiba berputar menjadi roda. 16 bayangan jurang besar reruntuhan yang kembali dibawa oleh sungai-sungai panjang kekacauan dan mendarat di 16 sungai panjang tersebut. Dari sudut pandang semua orang di ibu kota Giok, yang mereka lihat dari bayangan jurang besar reruntuhan yang kembali bukanlah pemandangan 16 era alam semesta, melainkan wajah Qin Mu. Itu adalah roda surgawi 6 jalur yang telah mendistorsi waktu dan ruang di bawah manipulasi Qin Mu. Sudut mata Tuan Muda Ling Xiao berkedut, dan ia segera berteriak dengan tegas, cepat ganti aula tanpa batas. Namun, sudah terlambat. Di pintu masuk 16 jurang besar reruntuhan yang kembali, sebuah tangan besar mendarat di masing-masing dari mereka. Segel simpul tali merah yang diciptakan oleh Tuan Istana Miluo meledak di tangan Qin Mu, dan ke-16 tangan itu membekas di tubuh Tuan Muda Wuji hampir bersamaan. Tuan Muda Wuji mencoba memanggil istana Wujinya, dan setiap pintu masuk ke jurang maut yang besar itu sesuai dengan tubuh aslinya. Namun, kemampuan Qin Mu jauh lebih tinggi, dan ia telah menggunakannya untuk merobek ruang dan waktu guna menciptakan celah di jurang maut besar. Ia telah memasuki celah ini sekaligus dan melancarkan serangan mematikan. Serangan ini bukan diciptakan oleh Qin Mu. Jika itu adalah seni ilahinya, ia mungkin tidak akan bisa membunuh Wuji, tetapi simpul tali merah adalah seni ilahi yang diciptakan oleh Tuan Istana Miluo untuk secara khusus menargetkan Wuji. Serangan ini sudah cukup untuk merenggut nyawanya. 6 roda surgawi berputar dengan dahsyat, merobek lautan yang kacau menjadi berkeping-keping. Di ibu kota Batu Giok, Tuan Muda Ling Xiao, Tuan Muda Zi Xiao, dan yang lainnya mendongak. Ketika mereka melihat pemandangan ini, hati mereka menjadi dingin. Tiba-tiba, 6 roda surgawi berhenti berputar dengan dahsyat, dan lautan kacau yang hancur kembali ke bentuk aslinya. Permukaan laut kembali tenang. Di belakang kepala Qin Mu, roda surgawi 6 jalur perlahan tenggelam. Separuhnya berdiri di permukaan laut, dan separuhnya lagi tersembunyi di bawahnya. Tuan Muda Wuji terdiam lama sebelum berkata, aku belum berada di puncakku saat ini. Jika aku berada di puncakku, jurus guru mungkin takkan mampu melukaiku. Qin Mu memikirkannya dan berkata, bakat kakak kedua tak tertandingi, tapi dia mungkin bukan tandingan guru. Dia bisa menekanmu dengan satu tangan dan membunuhmu dengan tangan lainnya,
tapi dia hanya tak mau melepaskanmu. Tuan Muda Wuji mengangkat kepalanya dan melihat istana leluhur, bukan langit. Ia bertanya dengan suara sendu, "Guru sudah mati." Qin Mu mengangguk ringan. Tuan Muda Wuji tersenyum manis. "Kalau begitu aku akan pergi bersamanya. Si tua tujuh, ketika kau kembali ke masa lalu dan bertemu denganku yang terkuat, kau harus melawanku dengan adil." Tubuhnya hancur dan hancur berkeping-keping. Qin Mu terdiam dan dengan lembut menggerakkan roda surgawi 6 jalur yang berputar. "Kakak kedua, aku sama seperti guru dan tidak yakin apakah jalanku benar. Guru memberimu kesempatan, jadi aku akan memberimu kesempatan untuk bangkit kembali." Tatapannya tertuju pada ibu kota Giok di bawah, dan roda surgawi 6 jalur berputar. Jiwa Tuan Muda Wuji yang hancur berkumpul kembali dan dikirim keluar dari istana leluhur untuk bereinkarnasi. "Jika aku kembali ke masa lalu di masa depan dan tidak dapat menemukan cara untuk menyelesaikan nirwana kekosongan besar, maka aku tidak akan menghentikanmu," kata Qin Mu dengan suara rendah. Di belakang dunia asal adalah wilayah dunia binatang. Ras binatang purba tinggal di sini dan melahirkan banyak praktisi seni ilahi dari ras binatang. Pada hari ini, seberkas cahaya tiba-tiba terbang. Para praktisi seni ilahi dari ras binatang mendongak dan melihat akar pohon yang terbakar dalam cahaya. Akar pohon itu jatuh ke tanah, menembus ke kedalaman bumi, dan menghilang. Para praktisi seni ilahi dari klan binatang pergi mencari, tetapi mereka masih belum menemukan akar pohon yang terbakar. Setelah bertahun-tahun yang tak diketahui, ada suatu hari ketika guntur bergemuruh tanpa henti di langit. Guntur menyambar bagai hujan, terus-menerus menyambar ke arah yang sama. Di tempat guntur menyambar, tunas hijau muda muncul dari tanah. Di sisi lain, seorang bayi perempuan lahir. Salah satu matanya gelap, sementara mata lainnya cerah, seolah-olah mengandung alam semesta dan langit berbintang. Di ibu kota Giok istana leluhur, ketika Tuan Muda Ling Xiao dan Zi Xiao melihat Wuji telah meninggal, ekspresi mereka langsung berubah drastis. Mereka buru-buru menghentikan ibu kota Giok dan segera melaksanakan pengorbanan darah. Tujuan ibu kota Giok istana leluhur adalah memanfaatkan waktu ketika Qin Mu berhadapan dengan Wuji untuk melenyapkan semua kekuatan perdamaian abadi. Namun, yang tidak mereka duga adalah Qin Mu benar-benar mengalahkan dan membunuh Wuji dengan begitu cepat dan bersih. "Lakukan pengorbanan darah dengan segenap kekuatanmu." Kedua tuan muda memberi perintah, dan pecahan-pecahan langit yang tak terhitung jumlahnya menyala. Pilar-pilar heksagonal tumbuh lebih tinggi dan lebih tebal, dan rune yang tak terhitung jumlahnya menyala. Seluruh istana leluhur diselimuti cahaya pengorbanan darah. Namun, yang mengejutkan mereka adalah Qin Mu tidak memanfaatkan kesempatan untuk mengganggu pengorbanan darah dan membiarkan mereka melaksanakannya. Mungkinkah dia benar-benar yakin bisa menghabisi kita semua sekaligus? Kedua tuan muda itu memasang ekspresi serius. Dari proses Qin Mu membunuh Wuya dan mengeksekusi Wuji, kemampuannya telah meningkat pesat dalam 3,5 miliar tahun ini, tetapi ia masih kalah dari standar tuan muda. Hampir mustahil untuk menghancurkan ibu kota Giok dengan kemampuannya dan kedamaian abadi. Keberanian si tua tujuh sudah memiliki sedikit sifat guru. Namun, apapun yang terjadi, kita tidak boleh kalah dalam pertempuran ini, dan kita tidak boleh kalah. Pengorbanan darah di ibu kota Giok dilepaskan sepenuhnya, menyerap energi tak terbatas yang dibawa oleh kematian yang tak terbatas dan tak terbatas untuk menggantikan kualitas dan energi masa lalu. Sinar cahaya menyala di ibu kota Giok saat para praktisi Dao dan Master Aula terus turun. Pada saat yang sama, Tuan Muda Zi Xiao dan Tuan Muda Ling Xiao semakin dekat dengan kedatangan mereka. Qin Mu dan para peraih Dao kedamaian abadi tampaknya takut bahwa energi yang mereka turunkan tidak akan cukup. Mereka terus menyingkirkan para pengikut lelaki tua tak terbatas itu, sehingga lebih banyak lagi peraih Dao dari ibu kota Giok bisa turun ke istana leluhur. Di langit, laut kekacauan mereda, dan Qin Mu melangkah menuju medan perang. Ada banyak praktisi kuat di bawah pimpinan Pak Tua Wuya, dan di antara mereka, ada juga eksistensi yang sebanding dengan Master Aula. Namun, tidak ada pemimpin. Ada banyak praktisi kuat yang berada dalam kedamaian abadi, hanya keberadaan Master Aula saja termasuk Su Shenghua, Lan Yutian, Kaisar pendiri Qin Yi, Tai Shi, Jiang Baigui, Xing An, Qin Fengqing, Yang Mulia Surgawi, Hua Xuanxiu, Raja Dewa Si Qin, dan lebih dari selusin lainnya. Pertempuran ini tidak mengharuskan Qin Mu untuk bergerak, dan situasi keseluruhan telah ditentukan. Qin Mu menunggu dengan tenang. Keganasan pertempuran ini tak terbayangkan. Bawahan Pak Tua Wuya tidak tinggal di sini untuk bertarung, melainkan melarikan diri ke bagian lain dari istana leluhur. Mereka memperluas medan perang ke seluruh bagian istana leluhur, membuat pembersihan ini semakin merepotkan. Bahkan dengan Qin Fengqing, Adipati Surgawi, Selir Tianyin, Apoteker, dan yang lainnya, sulit untuk menghindari korban di antara para praktisi perdamaian abadi yang kuat. Qin Mu tetap tidak ikut campur dan membiarkan mereka melakukan apapun yang mereka inginkan. Lebih dari 10 tahun kemudian, pembersihan akhirnya berakhir.
Kapal emas yang melintasi dunia membawa semua orang kembali dan melayang di luar ibu kota Giok istana leluhur. Qin Mu berdiri di haluan kapal, dan pengorbanan darah di ibu kota Giok istana leluhur juga berakhir. Cahaya pengorbanan darah di langit berangsur-angsur meredup, dan sinar cahaya dari alam semesta masa lalu juga berangsur-angsur redup. Akhirnya, sinar cahaya menghilang, dan sinar cahaya terakhir juga berangsur-angsur jatuh ke dalam kota. Bawah tanah istana Giok istana leluhur tampak telah dibersihkan oleh hujan yang jernih. Segar seperti baru, dan sepenuhnya muncul di istana leluhur. Kota dewa kuno dipenuhi dengan cahaya yang pekat, dan pepohonan dao membentuk hutan. Suara dao dari buah dao para praktisi dao nyaring dan teratur, terus bergema, dan suara dao yang tak terhitung jumlahnya berkumpul bersama. Mereka seperti himni dao agung, memenuhi seluruh istana leluhur. Pola dan rantai dao yang melimpah dari pohon-pohon dao di kota terjalin di langit. Meskipun jumlahnya banyak, pola dan rantai itu sama sekali tidak kacau. Pola dan rantai dao menyebar ke segala arah, seolah-olah akan dicap di langit, di pegunungan, dan sungai. Bahkan di seluruh dunia, melintasi kapal emas, terdapat banyak pola dan rantai dao yang misterius dan mendalam. Mereka bagaikan naga banjir, bagaikan sungai yang panjang, bagaikan burung phoenix yang mengembara, mereka melayang melewati kapal emas. Gerbang kota ibu kota Giok terbuka, memperlihatkan ribuan istana di kota dan hutan pohon dao. Ada pohon dao di depan setiap istana, dan di bawah setiap pohon dao terdapat seorang praktisi dao yang telah mencapai dao. Mereka akan menempatkan senjata dao mereka di altar pengorbanan di istana atau menggantungnya di pohon dao untuk memberi mereka buah dao dan bunga dao. Mereka tidak memiliki surga yang agung dan belum mencapai dao di zaman ke-17, jadi mungkin itulah satu-satunya kelemahan mereka. Akan tetapi, kultivasi mereka masih sangat kuat, dan jumlah mereka bahkan lebih banyak lagi, jauh melebihi 3.000 praktisi dao yang berada dalam kedamaian abadi. Paman Jun menjulurkan lehernya dan masih menghitung pohon dao di kota. Bagaimanapun, si Qin adalah penciptanya, jadi tubuhnya tinggi dan tegap. Raja Dewa Tua, tidak perlu dihitung, ada 18.000 pohon dao di kota ini. Paman Jun mengecilkan lehernya dan bergumam, jangan panggil aku Raja Dewa Tua, aku hanya beberapa puluh ribu tahun lebih tua darimu. Raja Dewa, tanya si Qin penasaran. Apakah kau ingin memanggilku kakak? Wajah Shu Jun memucat dan ia langsung menggelengkan kepalanya. Banyak orang yang hadir adalah paman si Qin. Jika ia memanggilnya kakak, ia akan sangat dirugikan. Dalam hal senioritas, ia adalah yang tertua di antara orang-orang yang hadir. Terlebih lagi, latar belakang si Qin tidak diketahui. Jika ia benar-benar anak Qin Mu, ia akan sangat dirugikan. Ia masih ingat ekspresi wajah Qin Mu ketika si Qin datang ke istana leluhur belum lama ini dan menyerahkan lukisan Raja Dewa Lang Bao kepada Qin Mu. Jelas ada sesuatu yang mencurigakan. Jiang Baigui melirik si Qin dan juga teringat ekspresi wajah Qin Mu ketika ia menyimpan lukisan itu hari itu. Ia menunjukkan ekspresi berpikir. Kaisar Yan Feng datang ke sisinya dan berkata dengan suara rendah, "Guru kerajaan, ayah kandung si Qin, sudahkah Anda mengetahui siapa dia?" Kaisar Yan Feng bukan lagi kaisar surgawi, dan Jiang Baigui bukan lagi guru kerajaan. Namun, Kaisar Yan Feng masih sering memanggilnya guru kerajaan. Tatapan Jiang Baigui berkedip, dan ia merendahkan suaranya. Saya telah meminta Saint gambar surgawi untuk memeriksa lukisan itu. Semangat Kaisar Yan Feng bangkit, dan tepat ketika ia hendak bertanya, Wei Sui Feng maju dan bertanya dengan suara rendah, apa yang dikatakan Saint gambar surgawi? Orang suci lukisan surgawi adalah guru seni lukis Qin Mu, seorang tunarungu dari desa lansia penyandang disabilitas. Dibandingkan dengannya, seni lukis Qin Mu masih sedikit kekanak-kanakan. Namun, emosi Qin Mu terukir di seni lukisnya dan jiwanya begitu luas. Itu bukanlah sesuatu yang bisa dibandingkan dengan seorang orang suci lukisan. Ketiga lelaki tua itu berdesakan dan berbisik satu sama lain. Jiang Baigui bergumam pada dirinya sendiri dan mengulangi apa yang dikatakan orang suci lukisan surgawi. Orang suci lukisan surgawi berkata bahwa lukisan itu memang dilukis oleh Qin Mu dan menuangkan emosinya. Ketika ia melukis lukisan ini, seni lukis Qin Mu sudah sempurna. Lukisan itu memiliki langit dan buminya sendiri, dan ada langit dan bumi di dalamnya. Namun, meskipun seni lukis Qin Mu sempurna, lukisan itu sebenarnya hanyalah sisa dan belum selesai. Saya bertanya secara rinci, tetapi orang suci lukisan tidak ingin mengatakan apa-apa lagi. Dia hanya mengatakan bahwa ada beberapa hal dalam lukisan itu yang tidak dilukis tetapi dicap. Yang Baigui berkata, menurutku, lukisan itu sudah sangat sempurna. Bagian mana yang dicap pada lukisan itu? Kaisar Yan Feng dan Wei Sui Feng saling berpandangan dengan cemas. Jika mereka tahu bagian mana yang tercetak, mereka mungkin bisa mengungkap misteri latar belakang si Qin. Namun, lukisan itu sudah diambil oleh Qin Mu. Lebih lanjut, bahkan jika Qin Mu mengambilnya, mereka bertiga mungkin tidak akan bisa mengetahuinya karena pencapaian mereka yang terbatas di bidang melukis. Wei Sui Feng ragu sejenak sebelum akhirnya berhasil memikatnya.
Kaisar tua, mengapa kau tidak bertanya pada Kaisar Yanxiu? Dia mungkin tahu cerita di dalamnya, jadi dia mungkin bisa mengeluarkan lukisan itu. Kaisar Yanfeng bergidik dan berkata dengan marah, kau penuh dengan ide-ide busuk. Jika ini benar-benar disebabkan oleh menantuku, keluarga Lingku tidak akan bisa hidup damai. Jangan sebutkan itu, jangan sebutkan itu. Tiba-tiba, seorang wanita cantik berjalan keluar dari ibu kota Batu Giok dan membungkuk. Tuan muda ketujuh, kedua tuan muda mengundang Anda, silakan maju ke depan. Qin Mu mengangguk dan berjalan keluar dari kapal emas. Ia berkata dengan hangat, Saudari Nanxiang, silakan. Wanita itu tersenyum dan berkata, Tuan muda terlalu sopan. Silakan. Qin Mu mengikutinya ke ibu kota Giok. Qin Fengqing melihat sekeliling dan melihat bahwa pohon-pohon dao di istana leluhur semakin kuat. Semakin banyak pola dao dan rantai dao, membentuk jaring yang rapat sehingga istana leluhur tampak seperti jaring raksasa, kapal emas mereka seperti serangga yang terperangkap di jaring. Ia mengerutkan kening dan berkata kepada Su Shenghua dan Lan Yutian, dua saudara dao, tata letak istana leluhur ibu kota Giok, jika kita tidak bergerak, kita mungkin akan dirugikan. Lan Yutian mengangguk dan melihat sekeliling. Kita tidak boleh dirugikan. Semuanya, bersiap-siap. Begitu ia selesai berbicara, langit yang luas tiba-tiba terbentang di atas kapal emas. Mereka adalah surga agung yang meliputi para praktisi Tao perdamaian abadi, dan mereka bersinar terang, memperlihatkan atmosfer agung para praktisi Tao perdamaian abadi. Langit agung yang maha luas milik para praktisi Dao di Eternal Pace benar-benar berbeda dengan langit agung yang maha luas milik para praktisi Dao di 16 era alam semesta sebelumnya. Setiap langit agung mereka memiliki istana leluhur sebagai fondasinya, dan dewa istana leluhur tersembunyi di tengahnya. Pohon dunia mereka masing-masing berdiri di tengah istana leluhur, ditopang oleh tanah suci 5 agung, laut surgawi, 9 neraka, panggung giok, 4 gerbang surga, dan seterusnya. Di pohon dunia terdapat harta karun ilahi Suandu. Bintang-bintang bersinar terang dan galaksi berputar-putar. Di bawah pohon dunia terdapat harta karun ilahi Youdu. Terdapat juga sungai-sungai surgawi, 4 surga ekstrim, dan harta karun ilahi lainnya yang membentuk fenomena 10.000 dunia di surga. Ketika surga agung yang meliputi 3.000 praktisi Dao di atas kapal itu terbentang sepenuhnya, segala macam pola dan rantai Dao menyebar ke segala arah, memaksa mundur pola dan rantai Dao para praktisi Dao dari istana leluhur, ibu kota Jade, dan bersaing demi kemuliaan. Ribuan langit agung yang menjulang tinggi bagaikan ribuan alam semesta mini, sungguh memikat mata. Namun, ada juga beberapa pengecualian. Misalnya, Jiang Baigui mengolah dao yang diperoleh dan menempuh jalan istana surgawi dan pengadilan surgawi yang berbeda dengan langit agung yang menjulang tinggi di atas mereka. Sedangkan Kaisar Pendiri, ia mengolah alam dao tradisional yang juga berbeda dengan alam dao mereka. Sedangkan asal mula pencapaian dao para dewa kuno juga sangat berbeda dengan sistem alam dao pengadilan leluhur. Tatapan Su Shenghua berkedip dan ia melihat sekeliling. Ia melihat bahwa para peraih dao dari pengadilan leluhur masih selangkah lebih maju dari mereka. Semuanya, kembalikan tanah suci ke pengadilan leluhur. Saat ia selesai berbicara, barisan pegunungan terbang dari kapal emas. Ada pula danau, laut, dan sungai yang luas, 4 gerbang surgawi agung, panggung giok danau giok, panggung pembantai dewa, 9 panggung neraka, dan segala macam tanah suci beterbangan dari lengan para peraih dao dan terbang ke seluruh pelataran leluhur. Tanah-tanah suci tersebut awalnya berada pada periode istana surgawi setengah dewa. Pemuja surgawi Hao telah dengan paksa memurnikan tanah suci istana leluhur menjadi harta karun dan menggunakannya untuk menyerang dunia asal. Kemudian, kedamaian abadi mengambilnya satu persatu dan menggunakannya untuk menekan nasib negara. Dalam pertempuran terakhir, dua leluhur Dao, Su Shenghua dan Lan Yutian, memberi perintah untuk mengambil semua tanah suci istana leluhur dan bersiap untuk mengembalikannya ke istana leluhur. Ketika tanah suci kembali ke tempat asalnya, istana leluhur langsung bergetar seperti dewa yang telah disegel. Tiba-tiba, semua harta karun ilahi terhubung bersama, dan gelombang cahaya harta karun dan cahaya dao langsung melesat ke langit dari seluruh istana leluhur, mereka melengkapi surga agung yang menyeluruh dari para praktisi dao kedamaian abadi. Di kota, Qin Mu duduk dengan senyum di wajahnya saat dia melihat ekspresi tuan muda Zi Xiao dan Ling Xiao. Pola dan rantai dao yang dipancarkan dari hutan pohon dao di kota ditekan dan terus menyusut. Di luar kota, kuali asal kekacauan istana leluhur tampaknya telah pulih. Qin Mu telah mencap istana leluhur selama 3,5 miliar tahun dan memurnikannya menjadi harta karun. Dengan kembalinya tanah suci ini, seluruh istana leluhur disempurnakan menjadi satu, menjadi harta karun tak terbayangkan dan senjata berat yang menekan segalanya. Kekuatan kuali asal kekacauan istana leluhur menyerbu kota dari gerbang kota yang runtuh. Kekuatannya sangat besar dan dahsyat. Kemanapun ia lewat, ia menghancurkan bangunan-bangunan di ibu kota Giok semudah mematahkan ranting mati.
Di kota, banyak praktisi Dao dan Master Aula melangkah maju dan mengaktifkan buah Dao mereka. Lebih dari 20.000 buah Dao melayang di udara dan menstabilkan kekuatan kuali asal kekacauan. Satu demi satu aula berjaga di depan, dan 56 Master Aula berdiri tegak. Tiba-tiba, istana leluhur menyusut dengan cepat. Dalam 3,5 miliar tahun terakhir, istana leluhur telah menyusut hingga 1% dari ukuran aslinya. Namun kini, istana leluhur menyusut dengan kecepatan yang terlihat oleh mata telanjang. Keempat dinding kuali asal kekacauan istana leluhur menekan ke bawah di tengah, dan geografi pegunungan menyusut dengan cepat, secara bertahap, kuali menjadi semakin terkonsentrasi, dan kekuatannya menjadi semakin kuat. Dinding di keempat sisi ibu kota Giok terguncang hingga terus-menerus melayang naik turun, menunjukkan tanda-tanda akan hancur total. Tuan Muda Zi Xiao mengangkat tangannya dan mencabut pedang daonya dari sitar kuno. Ia menatap Qin Mu yang berada di tengah roda surgawi 6 jalur dengan ekspresi tenang. Qin Mu berjalan dengan langkah lebar. Senjata Dao dari 3.000 praktisi perdamaian abadi di roda surgawi 6 jalur menari-nari di udara, dan seni ilahi mereka melesat ke segala arah. Mereka menyerang ribuan istana dan istana di ibu kota Giok. Mereka harus berkoordinasi dengan kekuatan kuali kekacauan primordial istana leluhur, mereka harus meruntuhkan kota suci ini yang bahkan kehancuran dan kesengsaraan penciptaan pun tak mampu hancurkan. Roda surgawi 6 jalur berputar dengan Qin Mu sebagai pusatnya, membentuk formasi yang aneh. Para praktisi perdamaian abadi yang berdiri di atas roda tersebut tampak seperti sedang bereinkarnasi, dan yang lainnya tidak dapat melihat kedalaman di dalamnya. Namun, Tuan Muda Zi Xiao dan Tuan Muda Ling Xiao dapat melihat kedalaman peredaran roda surgawi 6 jalur. Ketika roda surgawi 6 jalur berputar sekali, para praktisi kedamaian abadi ini merasa seolah-olah telah mengalami kelahiran kembali. Baik itu kultivasi, kekuatan magis, maupun tubuh jasmani dan roh primordial mereka semua benar-benar baru. Sirkulasi roda surgawi memungkinkan mereka untuk mempertahankan kondisi puncak mereka setiap saat. Tubuh jasmani mereka tidak mengenal kelelahan, dan kekuatan magis mereka tidak habis. Roda surgawi 6 jalur memiliki dua fungsi yang sangat besar. Salah satunya adalah membuat praktisi tahu jatuh ke dalam reinkarnasi 6 jalur, melucuti tubuh jasmani, kekuatan magis mereka, dan mengubah spesies mereka. Jika mereka terkena jalur reinkarnasi, kemungkinan besar mereka akan mati tanpa tahu bagaimana caranya. Fungsi lainnya adalah roda surgawi 6 jalur saat ini, yang memungkinkan para praktisi tahu kedamaian abadi untuk tetap berada di kondisi puncak mereka selamanya, abadi, dan tak terhancurkan. Tuan Muda Zi Xiao pernah bertarung melawan Qin Mu sebelumnya, tetapi yang menyerang adalah Tuan Muda ke-7 Qin Mu, bukan Qin Mu yang sekarang. Pada saat itu, mata vertikal di jantung alis Tuan Muda ke-7 Qin Mu telah terbuka dan memutuskan salah satu senar sitarnya. Tuan Muda ketiga Ling Xiao juga pernah bertarung melawan Qin Mu sebelumnya, tetapi Qin Mu duduk tegak dan tidak bergerak. Sebuah buah Dao di pohon dunia muncul untuk menghadapi serangan habis-habisan Tuan Muda Ling Xiao, yang memaksa Tuan Muda Ling Xiao mundur. Pada saat itu, tak satu pun dari mereka mampu menyelidiki kedalaman Qin Mu. Dalam 16 era alam semesta terakhir, tak seorang pun tahu berapa banyak buah Dao yang dimiliki Qin Mu atau seni ilahi apa yang dimilikinya. Bahkan jika Qin Mu telah menuliskan metode untuk menciptakan Dao dari kekacauan dan meletakkannya di istana Miluo, tak seorang pun akan dapat memahaminya. Yang lebih mengerikan lagi adalah bahwa di alam semesta sebelumnya, hampir tak seorang pun pernah melihat Qin Mu bergerak dengan mata kepala sendiri. Mungkin Qin Mu pernah bergerak sebelumnya, tetapi kebanyakan orang yang melihatnya bergerak sudah mati. Bahkan Tuan Istana Miluo mengatakan bahwa ia tidak dapat memahami seni ilahi kacau milik Tuan Muda ke-7. Karena ia tidak memahami Qin Mu, Tuan Muda Ling Xiao dan Zi Xiao tidak dapat menyimpulkan jalur, keterampilan, dan seni ilahi Qin Mu dari Tuan Muda ke-7. Untungnya, mereka telah mempelajari jalur, keterampilan, dan seni ilahi Qin Mu secara menyeluruh selama 3,5 miliar tahun ini. Meskipun roda surgawi 6 jalur milik Qin Mu sangat indah, roda itu tidak terlalu mengancam mereka dan tidak dapat membuat mereka jatuh ke dalam reinkarnasi. Namun, kekuatan lain dari roda surgawi 6 jalur merupakan ancaman fatal bagi ibu kota Giok. Selama roda surgawi 6 jalur masih ada, para praktisi Dao kedamaian abadi akan abadi dan tak terhancurkan. Mereka akan berada di puncaknya setiap saat dan hampir mustahil untuk dibunuh. Dapat dikatakan bahwa roda surgawi 6 jalur telah mengubah para praktisi Dao ini menjadi 3.000 substansi yang berbeda. Riak-riak yang datang dari luar kota menjadi semakin kuat. Istana leluhur telah menyusut menjadi 1/1000 dari ukuran aslinya dan masih terus menyusut. Sepertinya keempat dinding kuali besar itu sudah sangat dekat dengan ibu kota Giok. Tentu saja, ini adalah kesalahan visual. Istana leluhur itu sangat besar dan meskipun menyusut hingga 1/1000 ukuran aslinya, letaknya masih sangat jauh dari ibu kota Giok. Namun, dengan kecepatan menyusut seperti itu, tak lama lagi keempat dinding kuali asal kekacauan milik istana leluhur akan mencapai tepi ibu kota Giok. Pada saat itu,
seluruh kekuatan kuali asal kekacauan akan terkonsentrasi di ruang sempit dan akan langsung menghantam ibu kota Giok. Dengan kekuatan mengerikan dari senjata berat yang disempurnakan oleh istana leluhur, mungkin saja mampu menghancurkan ibu kota Giok hingga berkeping-keping. Hati 56 Master Aula dan 18.000 praktisi tahu bergetar dan menatap kedua tuan muda itu satu demi satu. Namun, Tuan Muda Ling Xiao dan Zi Xiao masih memasang ekspresi acuh tak acuh saat mereka menyaksikan Qin Mu mengendarai roda surgawi 6 jalur untuk mendatangkan malapetaka di kota, menghancurkan bangunan-bangunan ibu kota Giok semakin dekat dan dekat dengan mereka. Keempat dinding ibu kota Giok melayang dan runtuh lagi. Berdiri di kota, kita bisa dengan jelas melihat pegunungan dan sungai di keempat dinding kuali kekacauan primordial. Bahkan pepohonan di pegunungan pun bisa terlihat. Keempat dinding kuali kekacauan primordial sudah sangat dekat dengan ibu kota Giok. Akhirnya, roda surgawi 6 jalur tiba di depan hutan pohon Dao di kota. Di belakang hutan pohon Dao terdapat sungai-sungai kekacauan yang panjang. Di hutan pohon Dao, para praktisi istana Miluo merasakan tekanan yang dahsyat. Benar, tekanan yang dahsyat dan tak terkendali. Tuan muda ketujuh Qin Mu dan yang lainnya juga pernah melihatnya sebelumnya, tetapi mereka jarang berinteraksi dengannya. Setahu mereka, Tuan muda ketujuh Qin Mu selalu lembut dan halus. Meskipun jahat, ia memiliki pembawaan yang anggun. Namun saat ini, Qin Mu di depan mereka menunjukkan keganasan dan tiraninya. Qin Mu menatap kedua tuan muda di depannya dari roda surgawi 6 jalur dengan tatapan acuh tak acuh. Putaran roda surgawi 6 jalur juga perlahan berhenti. Di belakangnya, istana leluhur, ibu kota Giok, sudah berantakan. Tidak ada satupun bangunan utuh yang ditemukan. Kedua tuan muda itu berdiri di depan hutan pohon Dao. Rune kekacauan primordial di sekitar tombak Dao tuan muda Ling Xiao masih berdesing, menopang lautan kekacauan di langit, membuatnya tak mampu menekannya. Pada saat ini, lautan kekacauan juga telah menyusut berkali-kali lipat, menjadi semakin tebal dan berat. Rune itu menekan tombak Dao hingga semakin bengkok, hampir mencapai batas tombak Dao. Denyut mengerikan lainnya terpancar. Salah satu tembok kota ibu kota Giok runtuh, dan batu bata serta batu yang tak terhitung jumlahnya beterbangan ke segala arah. Rune kekacauan primordial yang tercetak di batu bata dan batu juga hancur berkeping-keping. Keempat tembok kuali asal istana leluhur hanya berjarak 100 li dari ibu kota Giok. Tekanan dari harta berharga ini saja membuat para praktisi Dao di kota sulit bernapas. Kepala balai ke-56 tak bisa duduk diam saat ini. Ia terus menatap kedua tuan muda itu, butiran keringat muncul di dahinya. Tuan muda Zi Xiao, Ling Xiao, masih tenang dan tak terganggu. Suara derit yang memekakkan telinga datang dari luar kota. Itu adalah suara runtuhnya tembok ibu kota Giok di bawah tekanan yang mengerikan. Tiba-tiba, keempat tembok kota ibu kota Giok runtuh satu demi satu, dan keempat tembok kuali kekacauan primordial istana leluhur akhirnya tiba di depan ibu kota Giok. Semua orang di kota merasa seolah-olah berada di dalam kuali raksasa dan bisa terkubur di bawah kekuatan kuali raksasa ini kapan saja. Tuan muda, teriak seorang praktisi Dao. Tuan muda Zi Xiao memainkan sitarnya, dan suara sitar menjadi riuh. Puluhan ribu langit agung dari negeri asing menyelimuti ibu kota Giok dan menghalangi kekuatan kuali kekacauan primordial yang datang dari segala arah. Namun, langit agung dari negeri asing terus hidup dan mati, tetapi tak pernah hancur. Qin Mu mengangkat alisnya. Tujuh tua, tahukah kau? Telapak tangan tuan muda Ling Xiao mendarat di tombak Dao, dan tombak Dao yang hampir patah akibat tekanan lautan kekacauan langsung tegak kembali. Kekuatan tombak Dao menembus lautan kekacauan, dan rune kekacauan primordial yang berputar liar keluar dari tubuh tombak langsung merobek lautan kekacauan itu. Di sekitar tombak Dao, pusaran air yang mengerikan terbentuk dan berputar dengan siulan. Tuan muda Ling Xiao berkata dengan acuh tak acuh, kota Yujing diciptakan oleh guru untuk membawa semua makhluk hidup melewati malapetaka kehancuran dan malapetaka penciptaan. Kota dewa ini dapat dikatakan sebagai substansi tersulit ketiga di 17 alam semesta sejak zaman kuno. Dia tiba-tiba memutar tombak Dao, dan tembok serta menara kota Yujing yang runtuh tiba-tiba dipulihkan. Kota Yujing melesat dan meluas, berputar mengikuti putaran tombak Dao-nya. Gangguan mengerikan menyebar, dan kuali asal istana leluhur terkoyak oleh kota Yujing yang meluas dan berputar. Tuan muda Ling Xiao mengulurkan tangan dan menghunus tombak Dao-nya. Kota Yujing menyusut dengan cepat dan tenggelam. Suara keras yang seakan mampu menghancurkan langit dan bumi terdengar, dan tanah di sekitar kuali asal retak akibat getaran hebat, menciptakan lubang besar di dalamnya. Di sekitar kota Yujing, benua-benua yang hancur tak terhitung jumlahnya beterbangan ke segala arah. Tuan muda Ling Xiao mengayunkan tombaknya, dan kota Yujing tiba-tiba menghentikan momentum jatuhnya. Kota itu melesat ke langit dan bertemu dengan lautan kekacauan yang mendekat. Kota Yujing menghantam lautan kekacauan, dan lautan kekacauan pun hancur berkeping-keping. Pengadilan leluhur kota Yujing disebut pengadilan leluhur karena terletak di dalam pengadilan leluhur dan bukan bagian darinya. Sebenarnya, kota suci ini telah disempurnakan sejak zaman kedua. Setelah era alam semesta yang lain,
kota ini sudah lebih besar dari pengadilan leluhur. Kota Yujing terbang keluar dari kuali Chaos Origin milik Istana Leluhur. Di bawahnya, Istana Leluhur telah terpecah menjadi benua-benua yang tak terhitung jumlahnya. Bumi, air, angin, dan api bergejolak dan bersiul, seolah-olah itu adalah akhir dari Istana Leluhur. Ini adalah jenis material ketiga yang tidak mudah diperoleh. Itu adalah kekuatan kota Yujing yang melindungi puluhan ribu praktisi Dao. Jenis material pertama yang tidak mudah diperoleh adalah pohon dunia. Ini karena penguasa Istana Miluo sedang memahami Dao di bawah pohon tersebut. Pohon dunia melahirkan kesadaran, dan Pak Tua Wuya lahir dari pohon dunia. Pohon dunia secara alami mengabaikan kesengsaraan penghancuran dan penciptaan dan menjadi cara terbaik bagi para pembangkit tenaga listrik prasejarah untuk menyelinap masuk. Material kedua adalah jurang besar lubang runtuhan, tempat Tuan Muda Wuji dilahirkan. Setiap abad, akan ada jurang besar lain di lubang runtuhan dan akan ada jalan menuju zaman berikutnya. Namun, Tuan Muda Wuji telah melahap dewi-dewi lubang runtuhan lainnya dan mengendalikan jurang besar. Selain membelah langit, tidak ada yang berani meminjam jalan dari sana. Material ketiga yang tidak mudah diperoleh adalah ibu kota Giok yang diciptakan oleh penguasa Istana Miluo. Kota suci ini memang seperti yang dikatakan Kinmu. Kota ini ditempa untuk menahan kehancuran dan kesengsaraan penciptaan kehidupan, dan tidak memiliki banyak kekuatan. Namun, kota suci ini juga merupakan ciptaan dari Tuan Istana Miluo. Kota suci ini tidak membutuhkan banyak kekuatan. Hanya 3 serangan sederhana saja sudah cukup untuk menghancurkan kuali kekacauan primordial dan lautan kekacauan Istana Leluhur yang telah dibangun dengan susah payah oleh Kinmu selama 3,5 miliar tahun. Inilah yang diandalkan oleh Tuan Muda Ling Xiao dan Tuan Muda Zi Xiao, dan mereka memiliki modal untuk melakukannya. Kota suci ini tidak akan pernah hancur. Dalam 6 jalur reinkarnasi, Kinmu tiba-tiba melolong panjang, dan kuali kekacauan yang hancur segera berkumpul. Tuan Muda Zi Xiao tersenyum tipis, dan cahaya ungu memancar dari aula di belakangnya. Ibu kota Giok menjadi semakin megah, dan pecahan-pecahan istana leluhur yang tak terhitung jumlahnya yang terbang di atasnya semuanya terserap ke dalam kota. Sudut mata Kinmu bergetar, dan kuali kekacauan berkumpul sekali lagi. Namun, kuali itu tidak membawa ibu kota Giok ke dalam kuali, melainkan ke dalam kota. 7 tua, hari ini adalah hari keberangkatanmu. Tuan Muda Ling Xiao menggenggam tombak daunnya erat-erat, dan tubuhnya sedikit merosot. Silakan. Kinmu mengangkat alisnya dan berjalan keluar dari roda surgawi 6 jalur. Ia berkata dengan sungguh-sungguh, saudaraku, aku serahkan padamu. Qin Fengqing segera keluar dari roda surgawi dan berjalan ke ruang di antara 6 jalur untuk mengendalikan roda surgawi. Kau harus lebih berhati-hati. Jangan sampai dipukuli sampai mati. Jika kau tidak bisa menghentikannya, kau bisa kembali ke masa lalu. Qin mau menyeringai dan aula kekacauan pun terbang. Lautan kekacauan pun terbang dan menyerbu aula kekacauan. Ia tersenyum dan berkata, aku tidak mungkin kalah dalam pertempuran ini. Saat ia selesai berbicara, aula kekacauan lenyap. 16 sungai panjang kekacauan berputar di sekelilingnya. 16 sungai kekacauan membentuk cincin dengan ukuran berbeda. Kinmu berdiri di sana dan tersenyum. Ketiga, keempat, kemari dan kirim aku kembali. Tuan Muda Ling Xiao bersiul panjang dan menusukkan tombak daonya. Tombak itu menembus sungai kekacauan dan menyerbu ke dalamnya, mengarah langsung ke Kinmu. Pada saat yang sama, Tuan Muda Zi Xiao mengitari Kinmu dan pedang daonya bergetar saat ia menunjuk ke roda surgawi 6 jalur. Mereka berdua memilih jalan yang paling aman. Tuan Muda Ling Xiao akan melawan Kinmu sampai mati sementara Tuan Muda Zi Xiao akan menghancurkan roda surgawi 6 jalur dan memimpin semua orang untuk mengepung para praktisi perdamaian abadi. Hal terpenting adalah menghancurkan roda surgawi 6 jalur. Setelah roda surgawi dihancurkan, para praktisi perdamaian abadi harus menghadapi pembantaian dan tidak akan pernah bisa menandingi penduduk ibu kota Giok. Setelah menghancurkan para praktisi perdamaian abadi, jika Tuan Muda Ling Xiao masih belum mampu mengalahkan Kinmu, Tuan Muda Zi Xiao pasti akan membantunya dan melukai Kinmu dengan parah sebelum membuangnya ke masa lalu. Pertempuran ini bisa dibilang tanpa ketegangan. Saat Tuan Muda Zi Xiao melangkah maju untuk menuju roda surgawi 6 jalan, kekacauan tiba-tiba melanda di depannya dan menariknya ke dalam lingkaran pertempuran Kinmu. Di sisi lain, tombak panjang Tuan Muda Ling Xiao menjentikan, mencoba mengangkat sungai kekacauan agar Tuan Muda Zi Xiao dapat melarikan diri. Namun, tombak daunnya tiba-tiba tenggelam dan tidak berhasil mengangkat sungai kekacauan. Tuan Muda Ling Xiao tiba-tiba mengerahkan kekuatan, dan tombak daunnya bengkok karena tekanan, tetapi ia tetap tidak mampu mengangkat sungai kekacauan. Ia menoleh dan melihat bahwa 16 sungai kekacauan yang mengelilingi Kinmu tiba-tiba menjadi sangat luas dan tak terbatas. Rasanya seperti 16 sungai yang mengelilingi istana Miluo di ibu kota Giok, dan sekelilingnya dipenuhi kabut tebal, dia tidak bisa melihat sisi lain sungai sama sekali. Kabut yang kacau telah menyelimuti seluruh permukaan sungai, membuatnya mustahil untuk menentukan arah. Ia bahkan tidak bisa melihat di mana Tuan Muda Zi Xiao berada,
ia juga tidak tahu di mana Qin Mu berada. Kekacauan. Setelah 16 era alam semesta dihancurkan, kekacauan besar pun tercipta. Hati Tuan Muda Ling Xiao sedikit mencelos. Ia mencabut tombak daunnya dari sungai dan berdiri di permukaan sungai. Ia tidak tahu di zaman mana ia berada, ia juga tidak tahu di mana ia berada. Terakhir kali ia bertarung dengan Qin Mu, ranah Dao Qin Mu telah mencapai surga ke-36 dan mengeksekusi jurus sungai panjang kekacauan. Namun, itu terjadi selama pertempuran lubang pembuangan 3,5 miliar tahun yang lalu. Pada saat itu, ia dengan mudah mematahkan jurus itu. Dalam waktu yang lama setelah itu, meskipun Qin Mu telah bertarung dengan mereka berkali-kali, ia tidak pernah menggunakan jurus itu lagi. Kini setelah 3,5 miliar tahun berlalu, jurus ini muncul kembali, tetapi sudah menjadi sesuatu yang tak dapat ia pahami. Jalan kekacauan, bahkan penguasa istana Miluo pun tak pernah memahaminya sebelumnya. Si tua tujuh belum kembali ke masa lalu, jadi mustahil baginya untuk mencapai jalan kekacauan. 16 sungai panjang ini bukanlah kultivasinya, melainkan bencana kehancuran yang sesungguhnya. Tuan Muda Ling Xiao segera menyadari hal ini. Ia segera membawa tombak dao di punggungnya dan menginjak permukaan sungai. Kemanapun ia lewat, sungai panjang kekacauan akan bergemuruh dan meledak. Di belakangnya, buah dao di pohon dao terus berterbangan ke depan. Cahaya dari lubang-lubang itu membubarkan kabut di depannya. Dia tidak muncul, yang berarti dia akan berhenti di sungai kekacauan. Aku hanya bisa menggunakan 1 hari untuk berlari melintasi permukaan 16 sungai kekacauan dan menemukan lokasinya. Aku juga bisa melarikan diri dari permukaan sungai dan memusnahkan praktisi Dao kedamaian abadi. Meskipun dia tidak tahu apa jalan kekacauan Qin Mu, kultivasinya adalah standar untuk mengukur kekuatannya. Dia tidak bisa memahami seni ilahi yang digunakan Qin Mu, tetapi dia tahu bahwa Qin Mu hanya menggunakan seni ilahi semacam itu untuk mengirimnya dan Tuan Muda keempat ke sungai kekacauan untuk mengulur waktu. Namun, meskipun Qin Mu telah berkultivasi selama 3,5 miliar tahun, kultivasinya masih jauh lebih rendah daripada dirinya dan Tuan Muda keempat. Tuan Muda Ling Xiao bergerak bagai kilat dan segera mencapai seberang sungai panjang itu. Semangatnya tak terbendung, dan ia bergegas maju tanpa henti. Ia tahu bahwa ia telah memilih arah yang benar. Selama ia terus maju ke arah ini, ia akan dapat menemukan seberang sungai panjang itu hingga mencapai bencana kehancuran zaman pertama atau zaman ke-16. Ketika ia mencapai zaman pertama, ia akan dapat melihat istana Miluo. Ketika ia kembali, ia hanya punya waktu paling lama 2 hari. Jika ia berhasil keluar dari bencana kehancuran zaman ke-16, ia akan dapat segera melarikan diri. Jika ia terjebak di 16 sungai panjang ini, ia tidak akan dapat menemukannya. 1 hari kemudian, Tuan Muda Ling Xiao menyeberangi 16 sungai panjang kekacauan. Namun, hatinya tiba-tiba mencelos. Di hadapannya masih terbentang sungai panjang kekacauan yang luas dan tak terbatas. Sudut mata Tuan Muda Ling Xiao bergetar hebat saat ia terus berlari ke depan dengan kepala tertunduk. 1 hari lagi berlalu dan ia menyeberangi 16 sungai kekacauan yang panjang. Namun, kabut kekacauan di depannya masih sangat tebal dan tak berujung. Tuan Muda Ling Xiao berhenti dan merenung sejenak. Ia meninggalkan sebuah buah dao yang melayang di kabut sambil terus berlari ke depan. Tujuan buah dao ini adalah untuk menekan seni ilahi yang mungkin ditinggalkan Qin Mu di sungai. Ia menyadari bahwa ia mungkin secara tidak sengaja telah memicu seni ilahi Qin Mu saat ia menyeberangi sungai kekacauan, menyebabkannya berputar-putar di antara 16 sungai kekacauan. Meskipun ia tidak dapat memahami seni ilahi Qin Mu, selama ia menekan seni ilahi Qin Mu dan membuatnya tidak berguna, ia dapat melarikan diri. Ia tiba di sungai kedua dan meninggalkan buah dao lainnya. Ia meninggalkan buah dao lainnya di sungai ketiga. Ke-8 buah dao agungnya habis, ia meninggalkan pohon daonya di tengah kabut kekacauan. Ketika mencapai sungai kekacauan ke-10, ia meninggalkan tombak dao dan sungai kekacauan ke-11. Ia meninggalkan istana dao dan sungai kekacauan ke-12. Ia meninggalkan surga agungnya. Ia terus berlari cepat. Secara logika, seharusnya hanya ada 4 sungai kekacauan di depan. Namun, ketika ia mencapai sungai kekacauan ke-13, ia menemukan buah daonya. Sudut mata Tuan Muda Ling Xiao berkedut. Ia mengabaikan buah dao dan terus berlari cepat. Ketika mencapai sungai kekacauan ke-14, ia menemukan surga Luo Agungnya sendiri. Surga Luo Agung ini seharusnya terletak di sungai ke-12. Ia terus bergerak maju dan melihat tombak daonya sendiri. Tuan Muda Ling Xiao berhenti dan mengulurkan tangannya untuk meraih tombak dao. Dengan raungan teredam, suara dao yang bergemuruh menyebabkan permukaan sungai besar kekacauan bergemuruh dan meledak. Saudara ketujuh, Tuan Muda Ling Xiao sangat kesal saat ia menusukkan tombak dao ke segala arah. Ia akhirnya memahami prinsip di balik seni ilahi Qin Mu ini. 16 sungai panjang berputar di sekitar Qin Mu, dan posisi setiap sungai terus berubah. Lebih jauh lagi, mereka berubah tanpa pola apapun. Selama ia menginjak permukaan sungai, ia tidak akan pernah bisa keluar. Pada saat itu,
ia merasakan gelombang riak seni ilahi yang mengerikan dan tak dapat menahan jantungnya berdebar. Keempat dan ketujuh sedang bertarung. Mereka juga berada di Sungai Panjang. Ia mengangkat tombak daonya dan menancapkannya dengan kuat ke permukaan sungai. Buah dao melesat dari kabut yang kacau, dan pohon dao, surga agung yang menjulang tinggi, serta aula berharga Ling Xiao muncul di belakangnya hampir bersamaan. Tuan muda Ling Xiao mengikuti fluktuasi mengerikan dari kemampuan ilahi dan berlari liar. Sungai kekacauan masih berubah di bawah kakinya. 16 sungai panjang terus berubah, membuatnya terkadang jauh dan terkadang dekat dengan tempat fluktuasi kemampuan ilahi itu berasal. Terkadang, ia bahkan tidak dapat mendeteksinya. Wajah tuan muda Ling Xiao muram, kecepatannya semakin cepat. Itu tidak benar. Mereka seharusnya tidak berada di sungai kekacauan. Mereka seharusnya berada di tengah-tengah 16 sungai panjang, yaitu Istana Miluo. Kita masih di ibu kota Giok. Namun, posisi sungai kekacauan telah diganggu oleh kemampuan ilahi saudara ketujuh. Aku mendarat di permukaan sungai, sementara saudara keempat, Zixia, mendarat di Istana Miluo. Selama kita tahu posisi mereka, kemampuan ilahi saudara ketujuh tidak akan bisa menjebakku. Istana leluhur, ibu kota Giok. Istana Miluo terletak di pusat 16 sungai kekacauan. Bangunan kuno ini terdiri dari Istana Miluo milik Master Istana Miluo dan Istana Tao milik 7 Tuan Muda. Istana Agung-Agung milik Tuan Muda tertua, Istana Wuji milik Tuan Muda kedua, Istana Pencakar Langit milik Tuan Muda ketiga, Istana Pencakar Langit Ungu milik Tuan Muda keempat, Istana Wuzong milik Tuan Muda kelima, Istana Sunyi milik Tuan Muda keenam, dan Istana Kekacauan Primal milik Tuan Muda ketujuh. Setelah kehancuran zaman ke-16, Master Istana Miluo benar-benar putus asa. Ia memerintahkan semua Tuan Muda, Master Istana, dan praktisi Tao untuk kembali ke zaman masing-masing, sementara ia sendiri kembali ke Istana Miluo zaman pertama untuk mengolah Tao. Namun, ketujuh Tuan Muda tidak kembali ke zaman masing-masing sesuai dengan kata-katanya. Pertapa Agung, Wuji ditekan, Tuan Muda ketiga dan Tuan Muda keempat berencana turun ke zaman ke-17, Tuan Muda kelima dan Tuan Muda keenam menghilang. Di sisi lain, Tuan Muda ketujuh, Primal Chaos, bertindak dengan cara yang aneh dan tak terduga. Ia bagaikan naga yang kepala dan ekornya tak terlihat. Saat ini, hanya Istana Wuji, Istana Janji, dan tidak ada istana sekte yang tersisa di Istana Miluo. Aula tertinggi atas juga telah dipindahkan oleh Tuan Muda dan Agung-Agung, pindah ke zaman kedua. Pada saat ini, dua aula besar tiba-tiba terbang dan mendarat di Istana Miluo dengan gemuruh. Tuan Muda Zixiao berdiri di puncak aula dan menekan gagang pedang daonya sebelum perlahan mengangkat kepalanya. Di sisi yang berlawanan, di puncak aula kekacauan, Qin Mu berdiri di sana dengan telapak tangannya menekan gagang pedang kekacauan. Keduanya saling berhadapan dari kejauhan. Suara keras yang mengguncang dunia datang dari luar Istana Miluo. Sungai kekacauan yang mengelilingi Istana Miluo berputar dengan cara yang aneh dan sangat mirip dengan seni ilahi Qin Mu di lapisan surgawi ke-36 alam Dao. 16 sungai kekacauan saling bersilangan di sekitar Istana Miluo dan ordo sungai terus berubah, memberi orang-orang rasa keagungan yang luar biasa namun aneh. Saudara ketujuh, dalam 3,5 miliar tahun, kekuatan sihirmu telah mencapai tingkat setinggi ini. Tuan Muda Zixia menekan pedangnya. Kekuatan pedang Dao hampir tak terbendung. Cahaya pedang ungu yang memenuhi langit membentuk langit pedang Dao. Di istana Dao-nya, aliran pedang Dao mengeluarkan suara keras yang mengguncang dunia, bahkan suara kehancuran pun tak terbendung. Tapi yang lebih mengejutkanku adalah kemampuan ilahi kekacauanmu. Tuan Muda Zixia berkata dengan suara berat, pantas saja guru berkata bahkan beliau tidak bisa memahami Dao kekacauanmu. Memasuki alam suci memang luar biasa, dan itu membuat orang merasa baru. Namun, kau memilihku sebagai lawan pertamamu, yang merupakan pilihan yang salah. Karena kau juga telah mengembangkan jalur pedang. Qin Mu menekan telapak tangannya pada pedang kekacauan sambil tersenyum. Di pohon dunia di belakangnya, sebuah buah Dao bersinar terang. Itu adalah buah Dao jalur pedang. Meskipun ia belum mencapai jalur kekacauan, jalur pedangnya selangkah lebih maju. Buah Dao jalur pedang beresonansi dengan pedang kekacauannya, menyebabkan kekuatan pedang Dao yang ditempa dari batu kekacauan menjadi semakin kuat. Alasan aku memilih kakak senior keempat adalah karena kakak senior keempat sedikit lebih lemah daripada kakak senior ketiga. Bukan karena kemampuanmu lemah, tetapi hati Dao Mu sedikit lebih lemah. Qin Mu tersenyum. Saat menghadapi kakak ketiga, aku tidak punya cara untuk mengalahkannya, tapi saat menghadapi kakak keempat, aku bisa menang. Itu karena kau belum melihat kemampuanku yang sebenarnya. Tuan Muda Zixiao menghunus pedangnya, dan pedang Dao menembus udara. Saat ia bergerak, pedang itulah yang membentuk Dao. Cahaya pedang menyinari mata Qin Mu, dan kekuatan jalur pedang membuat pupil matanya mengecil. Tak ada yang lain. Pedang 23 wujud? Iya, Kaisar Pendiri, dan Jiang Baigui menyempurnakan jalur pedang dan menyimpulkannya menjadi pedang 20 wujud.
Pedang 20 wujud adalah pedang domain. Sejak saat itu, perkembangan jalur pedang melambat, dan hanya sedikit orang di dunia yang mampu memahami pedang 20 wujud. Kaisar pendiri Qin Yi menyimpulkan pedang 21 wujud pada masa berikutnya untuk menjadi eksistensi di tingkat Master Aula, mengolah istana Dao. Ia telah menyimpulkan bahwa ada pedang 22 wujud dan bahkan pedang 23 wujud. Ia bahkan memiliki deduksi yang mengejutkan bahwa pedang 23 wujud adalah pedang yang dapat mencapai Dao. Siapapun yang dapat mengolahnya akan mampu mencapai Dao dengan gerakan ini. Qin Mu, Jiang Baigui, Kaisar Qin Yi, Kepala Desa Shumucha, dan para ahli jalur pedang terkuat lainnya dari perdamaian abadi telah berkumpul dan berencana untuk menyempurnakan 22 jurus pedang, tetapi sejauh ini, mereka baru menyelesaikan lebih dari setengahnya. Sedangkan untuk 23 jurus pedang, mereka bahkan belum menyentuh bayangan. Mereka tidak menyangka Qin Mu akan bertemu dengan 23 jurus pedang yang diimpikan oleh Kaisar Qin Yi dan yang lainnya. Tidak heran jika jalur Tuan Muda Zixia begitu sulit. Ia harus bergantung pada istrinya, yang telah menciptakan lengkungan jalur baginya untuk mencapai jalur tersebut. Di zamannya, ia pastilah seorang ahli jalur pedang yang sangat fanatik dan terobsesi dengan pedang. Setelah menyimpulkan jalur pedang menjadi 22 jurus pedang, ia berencana untuk menciptakan 23 jurus pedang dan mencapai jalur tersebut sekaligus. Kaisar Qin Yi dan yang lainnya telah menghabiskan 3,5 miliar tahun untuk mencapai sesuatu yang belum pernah mereka lakukan. Tuan Muda Ketujuh Istana Miluo sungguh unik. Dia telah mencapai sesuatu yang bahkan tidak pernah bisa dilakukan oleh Tuan Istana Miluo, jadi dia pantas disebut Tuan Muda Pedang. Ketika Qin Mu melihat cahaya pedang itu, pedang jalur Tuan Muda Zixiao telah tersambarnya. Darah berceceran di sekujur tubuh Qin Mu. Perbedaan paling mendasar antara jalur pedang dan seni ilahi Dao Agung lainnya adalah bahwa Dao Agung semacam ini tidak ada secara alami dan bukan Dao Agung bawaan. Tujuan jalur pedang adalah untuk membunuh dan dalam waktu sesingkat-singkatnya, mengalahkan dan menghabisi lawan dengan cara yang paling hemat energi dan praktis. Jalur pedang Tuan Muda Zixiao juga mewarisi hal ini. Saat ia muncul, ia langsung mengeksekusi penciptaan pedang jalur untuk melukai Qin Mu dengan parah. Kekuatan jalur pedangnya tidak terbatas pada itu. Di tengah Qin Mu, darah mekar dan berubah menjadi pedang darah yang menembus tubuh Qin Mu. Pada saat yang sama, cahaya pedang yang tak terhitung jumlahnya mengalir turun dari surga agung di seluruh negeri asing dan menyerbu dari segala arah untuk melewati tubuh Qin Mu. Qin Mu seharusnya tidak menggunakan jalur pedang untuk melawannya. Jika pencapaiannya di jalur pedang sedikit lebih tinggi, itu akan menjadi akhir yang menghancurkan. Jalur pedang Qin Mu sedikit lebih lemah darinya. Ia bahkan tak perlu mengerahkan jurus pedangnya ketika cahaya pedang yang tak terhitung jumlahnya menembus tubuhnya. Qin Mu meledak dalam cahaya pedang, dan pohon dunia di belakangnya pun hancur berkeping-keping. Buah-buah Dao hancur berkeping-keping, dan aula kekacauan di bawah kakinya pun hancur, tak menyisakan apapun. Tuan Muda Zixiao menyimpan pedangnya, tatapannya dingin. Jarak antara Qin Mu dan dirinya saat menggunakan jalur pedang terlalu jauh. Ia hanyalah target hidup. Jika itu jalur, keterampilan, dan seni ilahi lainnya, Qin Mu masih memiliki kekuatan untuk melawannya, tetapi sekarang ia sudah mati. Namun, ia tak menyangka Qin Mu akan dibunuh olehnya. Kekuatan ofensif jalur pedang adalah yang terbaik di dunia, tetapi jalur pedang juga memiliki kelemahan besar. Qin Mu roboh dan berubah menjadi bola ki kacau, dan sesosok tubuh keluar darinya, sebuah suara keluar dari ki kacau. Itu karena kekuatan ofensifnya terlalu kuat, tetapi seringkali mustahil untuk menembus Dao Agung yang lebih dalam. Bahkan seseorang sekuat dirimu pun menghadapi kesulitan yang sama. Kelemahan jalur pedang yang ia sebutkan juga tercermin dalam Kaisar Qin Yi sang pendiri. Setelah Kaisar Qin Yi mencapai Dao, sangat sulit baginya untuk membunuh lawan di alam yang sama atau bahkan alam yang lebih lemah darinya. Hal ini wajar karena mana Kaisar Qin Yi adalah titik lemahnya, tetapi juga mencerminkan kelemahan jalur pedang. Jalur pedang itu sederhana. Jalur pedang dapat langsung membunuh tubuh fisik dan roh primordial musuh, dan bahkan menghancurkan harta karun dewa lawan. Jalur pedang itu sangat mudah karena memiliki keunggulan ketajaman yang tak tertandingi. Namun, ketika dihadapkan dengan segala macam kemampuan dewa dan teknik Dao yang aneh, jalur pedang itu agak kurang untuk membunuh. Hal ini karena teknik pedang dasar dari jalur pedang tersebut yang menentukan hal tersebut. Dao Agung lainnya, bahkan Dao Agung yang paling umum seperti tanah, air, angin, dan api, masing-masing Dao Agung memiliki ratusan atau bahkan ribuan jenis rune dasar. Adapun Dao besar 5 elemen, jenis dan variasi rune bahkan lebih banyak, dan bahkan lebih rinci. Jalur pedang hanya memiliki 23 jurus pedang dasar, dan jurus pedang dasar tersebut merupakan rune dari jalur pedang. Dengan 23 jenis rune, mereka tidak dapat membunuh Dao Agung lawan. Kaisar pendiri Qin Yi memiliki kemampuan bertarung yang tinggi, tetapi ia tidak memiliki banyak prestasi dalam pertempuran. Inilah alasannya. Qin Mu telah menyadari hal ini sejak lama,
jadi ia memilih untuk menapaki jalur seni ilahi untuk menebus jalur pedang. Jurus-jurus pedangnya sebagian besar adalah seni ilahi. Tuan Muda Zi Xiao menjentikan pedangnya dan berkata dengan acuh tak acuh, "Tua Tujuh, aku tahu kelemahan jalur pedang lebih awal darimu, dan aku juga memahaminya lebih dalam." Ding! Pedang itu terdengar jelas, dan ekspresi Qin Mu berubah drastis. Itulah mengapa aku menggunakan rune kekacauan primordial untuk menebus kelemahan jalur pedang. Fondasi setiap pedangku adalah rune kekacauan primordial, jadi aku menggabungkan jalur pedang dengan jalur kekacauan primordial guru dan mengubahnya menjadi jalur pedang kekacauan primordial. Tuan Muda Zi Xiao menatap ujung pedang Dao-nya. Ada titik cahaya ungu di ujung pedang, dan pedang Dao bergetar. Cahaya ungu itu pun bergoyang. Intensi pedang yang tak terhitung jumlahnya tiba-tiba meledak dari tubuh Qin Mu dan mencabik-cabiknya. Tuan Muda Zi Xiao berkata dengan acuh tak acuh, "Jika kau terkena jalur pedang kekacauan primordialku, seluruh Dao agung di tubuhmu akan teriris-iris. Bahkan jika kau hidup kembali, kau akan teriris-iris lagi." Qin Mu sekali lagi berubah menjadi gumpalan Qi Keis, dan suara gemuruh terdengar dari kekacauan itu. "Aku telah mengolah tubuh Dao kekacauan primordial, roh primordial kekacauan primordial, menyempurnakan jalur kembali ke reruntuhan, dan memiliki pohon dunia, abadi dan tak terhancurkan." Cahaya pedang kekacauan primordial yang tak terhitung jumlahnya melesat keluar dari bola Qi Keis ke segala arah, mencabik-cabiknya sekali lagi. Tuan Muda Zi Xiao menggelengkan kepalanya. "Jika kau terkena pedangku, kau hanya bisa berada dalam kondisi ini selamanya. Tujuh tua, ini adalah pencapaian pedang jalurku, dan ini hanya bisa dianggap sebagai pedang ke-36ku. Dan di atas itu, aku masih memiliki 4 pedang. Jika aku tidak bisa membunuhmu, apa yang bisa kau lakukan? Pedang pohon Dao, pedang bunga Dao, pedang buah Dao, dan pedang ke-40 tertinggi. Itu adalah aula suci jalur pedang yang bahkan Master Istana Miluo pun tak bisa kuasai, pedang aula Dao miliknya. Pedang pencapaian jalan saja sudah tak mampu dilawan Qin Mu." Bola Qi kekacauan itu terus bergetar, dan Qin Mu berulang kali mencoba memulihkan tubuh jasmani dan roh primordialnya, tetapi ia terus-menerus dilenyapkan. "Kau dan aku berasal dari sekte yang sama. Jika kau menjadi jalan kekacauan dan mengolah aula Dao, aku takkan bisa berbuat apa-apa padamu. Namun, kau masih belum benar-benar menjadi Tuan Muda ketujuh." Tuan Muda Zi Xiao menyimpan pedangnya dan berbalik. "Jika kau tak bisa menjadi Tuan Muda, kau takkan sebanding denganku. Namun, jika kau menjadi Tuan Muda, kau hanya bisa duduk diam dan menyaksikan kami memusnahkan para praktisi pencapaian jalan dari kedamaian abadi dan turun ke zaman ke-17. Tuan Tujuh, kau kalah." Ia mengangkat kepalanya dan menatap sungai kekacauan di luar istana Miluo, raut wajahnya sedikit berubah. Qin Mu masih bergelut dengan kekuatan pedang ciptaan Dao-nya. Dia dimusnahkan dan dilahirkan kembali berulang kali, tetapi yang aneh adalah fenomena 16 sungai kekacauan yang mengunci istana Miluo tidak berhenti. Jika Qin Mu benar-benar terperangkap dalam pedangnya, pergerakan kacau kesengsaraan kehancuran selama 16 zaman alam semesta akan terhenti, dan tempat itu tidak akan lagi terkunci. Namun, kekacauan itu masih berlanjut, yang hanya bisa berarti satu hal. Pedangnya belum sepenuhnya menjebak Qin Mu, jadi ia masih memiliki sedikit kekuatan tersisa. Tuan Muda Zi Xiao tiba-tiba berbalik, hanya untuk melihat bahwa bola Qi kacau tidak mengalami perubahan apapun dan malah berhenti bergerak. Tuan Muda Istana Miluo tampaknya memiliki prestasi mereka sendiri, tetapi sebenarnya, mereka semua dibangun di atas fondasi rune kekacauan primordial. Suara Qin Mu berasal dari bola Qi kacau. Kedalaman pemahaman tentang jalur rune kekacauan primordial mencerminkan tingkat kultivasi. Jalur Tuan Muda Sulung adalah yang terdalam, sementara Tuan Muda kedua Wuji mencoba keluar dari sistem rune kekacauan primordial dan berjalan paling jauh. Dalam hal jalur, saya memang lebih rendah dari kalian semua. Namun, saya satu-satunya yang keluar dari sistem rune kekacauan primordial. Ekspresi Tuan Muda Zi Xiao sedikit berubah, dan ia menghunus pedang Dao-nya. Cahaya pedang dari negeri asing yang tak terhitung jumlahnya, surga yang agung, terbang dan menusuk bola Qi yang kacau. Namun, ketika cahaya pedang ini menusuk bola Qi yang kacau, mereka seperti lembu tanah liat yang memasuki laut tanpa kabar. Bola Qi yang kacau perlahan menghilang, sosok Qin Mu menjadi jelas. Guru tidak mencapai prestasi ketujuh Tuan Muda, tetapi pemahamannya tentang jalan kekacauan primordial berada di atas kita. Inilah alasan mengapa kita tidak dapat melampauinya. Tuan Muda kedua Wuji ingin keluar dari bayangannya dan memilih untuk berjalan ke lubang runtuhan untuk menjadi Dao. Namun, fondasi jalannya menuju lubang runtuhan masih rune kekacauan primordial. Namun, aku berbeda. Aku mengembangkan rune kekacauan berdasarkan fondasi rune kekacauan primordial. Aku menyebut rune kekacauan semacam ini. Sosoknya muncul dan menghadapi pedang yang telah ditikam oleh Tuan Muda Zi Xiao. Qin Mu mengangkat tangannya dan menggunakan dua jarinya untuk menahan cahaya pedang yang menusuk. Senyum muncul di wajahnya. "Yuan,
Dua jarinya menangkap pedang Dao milik Tuan Muda Zixiao, dan semua perubahan yang tersembunyi di dalam pedang Dao itu tiba-tiba terhenti. Tuan Muda Zixiao segera menghunus pedangnya, dan pedang pohon Dao digunakan untuk menyerang Qin Mu. Yuan adalah nama rune kekacauan. Pohon dunia di belakang Qin Mu muncul kembali, dan teratai reruntuhan yang kembali muncul kembali. Istana leluhur itu luas dan tak terbatas, jadi Qin Mu mengangkat tangannya dan menunjuk ujung pedang pohon Dao. Hanya ada satu rune kekacauan primordial, katanya dengan sungguh-sungguh. Guru dapat mengembangkan semua makhluk hidup dengannya. Namun, asal-usulnya berbeda. Asal-usulnya berada di antara keberadaan dan ketiadaan. Itu bisa berupa rune kekacauan primordial, atau bisa berubah menjadi semua rune lainnya. Itu tidak jelas, kacau, dan tak terduga. Pedang kekacauan tiba-tiba muncul di tangannya dan bertemu dengan pedang bunga Dao milik Tuan Muda Zixiao. Itu adalah bab surga membelah surga. Kedua pedang itu bertabrakan, dan pedang kekacauan itu meledak. Cahaya pedang Tuan Muda Zixiao menembus tubuh Qin Mu, dan Qin Mu tampak tidak merasakannya. Sebuah kapak kekacauan tiba-tiba muncul di tangannya, dan ia menebang pohon itu dengan sangat mudah. Tuan Muda Zixiao melolong panjang, dan pedang buah daunnya mengiris kapak kekacauan itu. Di istana Miluo, kedua sosok itu melesat turun, dan Tuan Muda Zixiao akhirnya menghunus pedang terkuatnya, pedang istana Dao, untuk menghadapi Qin Mu. Meskipun ia tidak dapat memahami jalur rune kekacauan Qin Mu, kultivasinya masih lebih rendah daripada Qin Mu. Lebih lanjut, meskipun Qin Mu memiliki apa yang disebut rune asal, seni ilahinya bukanlah seni ilahi kekacauan. Itu tetap seni ilahinya dari masa lalu. Zixiao telah memikirkan cara untuk menghancurkan seni ilahi Qin Mu selama 3,5 miliar tahun, jadi mudah baginya untuk menghancurkan seni ilahi Qin Mu. Pada saat yang sama, ekspresi Tuan Muda Ling Xiao sedikit berubah. Dia melompat dan nyaris menghindari cahaya pedang yang datang dari ki kekacauan di permukaan sungai. Seni ilahi jalur pedang keempat. Ia tercengang. Di tengah kekacauan tak terbatas di sungai, kekuatan pedang Dao milik Tuan Muda keempat, Zixiao, bersiul. Ekspresi Tuan Muda Ling Xiao berubah drastis, dan ia mengayunkan tombak daunnya untuk mematahkan pedang-pedang Dao satu demi satu. Hatinya sedikit mencelos. Inilah seni ilahi kekacauan yang membunuh Yang Mulia Surgawi Hao Tian. Pikirannya bagaikan cermin bening. Ia pernah mempelajari kematian Yang Mulia Surgawi Hao Tian. Yang Mulia Surgawi yang luas telah dihantam oleh pedang Qin Mu, dan 93 tahun kemudian, ia telah terbunuh oleh seni ilahi yang tak terhitung jumlahnya dari Pak Tua Wuya. Seni ilahi Pak Tua Wuya telah menyerang Qin Mu dalam pertempuran lubang pembuangan, tetapi menghilang setelah jatuh ke dalam 16 sungai kekacauan yang mengelilingi Qin Mu. Itulah pertama kalinya Qin Mu menggunakan seni ilahi kekacauannya. Sekarang seni ilahi Tuan Muda Zixiao tiba-tiba muncul, itu berarti seni ilahi Tuan Muda Zixiao juga telah digunakan oleh Qin Mu untuk menyerangnya. Saudara keempat sedang menggunakan seni ilahi kekacauannya, jadi dia mungkin tidak tahu bahwa seni ilahinya telah dipinjam oleh saudara ketujuh. Hujan bagai tombak menghalangi seni ilahi agung jalur pedang satu demi satu. Ekspresi Tuan Muda Ling Xiao menjadi semakin serius. Dia sangat dekat dengan istana Miluo, tetapi dia dihalangi oleh jalur pedang Tuan Muda Zixiao yang memperlambat kecepatannya. Ordo 16 sungai panjang terus berubah, dan dia mungkin akan semakin jauh dari istana Miluo. Hati Dao keempat kurang, dan dia bahkan tidak tahu bahwa dia sedang diperalat. Ia berusaha sekuat tenaga mengendalikan kekuatan tombak Dao-nya, berharap tombak itu tidak dipinjam oleh Qin Mu dan digunakan untuk menghadapi Tuan Muda Zixiao. Namun, perbedaan antara kemampuannya dan Tuan Muda Zixiao tidaklah besar. Jika ia tidak menggunakan kekuatan penuhnya, kemungkinan besar ia akan terluka oleh pedang Zixiao. Pada saat yang sama, di ibu kota Giok, Qin Fengqing mengendalikan roda surgawi 6 jalur dan segera bergegas menuju hutan pohon Dao di ibu kota Giok. Roda surgawi 6 jalur yang dibentuk oleh batu kekacauan berputar dengan liar dan menghantam hutan pohon Dao. Di atas roda surgawi, 3.000 praktisi perdamaian abadi melakukan pembantaian massal. Ketika roda surgawi 6 jalur menghantam, roda surgawi itu terus berputar, dan kemampuan ilahi dari 3.000 praktisi jalur perdamaian abadi tercurah bagaikan hujan anak panah. Untuk sesaat, kematian dan cedera para praktisi jalur di istana Miluo sungguh mengerikan. Pohon-pohon Dao hancur di bawah cahaya keterampilan Dao. Beberapa buah Dao baru saja terbang ketika ditusuk oleh 10.000 pedang. Beberapa praktisi jalur bahkan tidak sempat bereaksi sebelum tubuh jasmani mereka dihancurkan oleh puluhan keterampilan Dao dan kemampuan ilahi, membunuh roh primordial mereka. Dan seni ilahi yang mereka gunakan untuk menyerang roda surgawi 6 jalur biasanya akan lenyap bahkan sebelum mereka sempat mendekati para praktisi Dao perdamaian abadi di roda surgawi. Bahkan seni ilahi kepala balai istana Miluo dapat menembus roda surgawi 6 jalur dan melukai para praktisi Tau kedamaian abadi di roda surgawi tersebut. Roda surgawi akan berputar sekali dan menyembuhkan luka-luka Tau para praktisi Tau kedamaian abadi,
memungkinkan mereka pulih ke kondisi puncak mereka. Penindasan roda surgawi yang besar itu juga merupakan serangan yang mengerikan. Yang lebih mengerikan lagi adalah kekuatan jalur reinkarnasi yang dipancarkan dari roda surgawi tersebut. Meskipun Qin Feng Qing, yang mengendalikan roda surgawi, lebih rendah dari Qin Mu dalam hal kekuatan sihir, pemahamannya tentang jalur reinkarnasi masih di atas Qin Mu. Ketika ia mengeksekusi roda surgawi 6 jalur, para praktisi Tao Istana Miluo akan jatuh ke dalam siklus reinkarnasi. Jika mereka mendekat, mereka akan berubah menjadi tubuh jasmani dan roh primordial, dan bahkan seni ilahi Dao Agung akan berubah. Para praktisi Tao Istana Miluo menyerang dari segala arah. Ketika banyak di antara mereka mendekat, tubuh jasmani yang dimurnikan oleh Dao besar akan mulai membusuk, dan Dao besar akan hancur. Ketika seseorang menyerang sisi roda surga 6 jalur, mereka telah berubah menjadi tumpukan tulang. Bahkan pohon Dao mereka mulai layu, dan buah Dao mereka layu dan menguning. Mereka tidak lagi memiliki kekuatan. Jika itu adalah roda surga 6 jalur yang disempurnakan oleh Qin Feng Qing, itu tidak akan begitu menakutkan. Roda surga 6 jalur ini telah disempurnakan oleh Qin Mu setelah ia menghancurkan jurang besar lubang runtuhan dan mengambil batu kekacauan dari lubang runtuhan. Setelah 3,5 miliar tahun pemolesan dan pemurnian, kekuatannya hampir sebanding dengan prajurit Dao Tuan Muda. Inilah alasan mengapa Tuan Muda Ling Xiao dan Zi Xiao ingin menghancurkan roda surga 6 jalur sejak awal. Tanpa menghancurkan roda surga 6 jalur, akan sangat sulit bagi para praktisi Istana Miluo untuk mencapai kemenangan penuh. Bahkan akan sangat sulit bagi mereka untuk mempertahankan hidup mereka. Dao reinkarnasi adalah Dao Agung yang benar-benar baru. Dalam 16 era alam semesta terakhir, tidak ada yang pernah menciptakan Dao Agung seperti itu. Ini adalah salah satu hasil reformasi perdamaian abadi. Dalam 16 era alam semesta terakhir, satu-satunya orang yang telah menguasai Dao Agung seperti itu adalah Tuan Muda Kekacauan ke-7. Namun, Tuan Muda ke-7 telah menggabungkan Dao Agung yang luar biasa ini dengan Dao Kekacauan primalnya, membuatnya semakin aneh. Selain itu, tindakan Tuan Muda ke-7 bersifat rahasia, membuatnya semakin mustahil baginya untuk memahami Dao Agung seperti itu. Ada banyak praktisi Dao di ibu kota Giok. Ada sebanyak 56 Master Istana dan 56 Master Istana. Masing-masing dari mereka adalah eksistensi yang telah mencapai puncak ranah tertentu. Kultivasi mereka memang lebih rendah daripada Tuan Muda, tetapi pencapaian unik mereka bukanlah hal yang remeh. Para Master Istana Miro dan ke-7 Tuan Muda memiliki kemampuan luar biasa. Namun, mereka mungkin tidak dapat mencapai pencapaian para Master Istana. Mereka sangat percaya diri, dan fondasi Istana Miluo masih jauh dari apa yang dapat dibandingkan dengan kedamaian abadi setelah 3,5 miliar tahun pembangunan. Meskipun kedamaian abadi telah mengembangkan Dao Agung yang aneh seperti jalur reinkarnasi, Istana Miluo telah menghadapi musuh yang tak terhitung jumlahnya dalam 16 era alam semesta terakhir, dan di antara mereka, tak kurang dari raksasa seperti ibu kota surgawi yang telah melangkah dengan selamat. Kedamaian abadi hanyalah sebuah halaman sejarah dalam sejarah panjang Istana Miluo. Meskipun sangat memukau dan telah ditulis dengan cara yang luar biasa di halaman sejarah ini, tetap saja sulit untuk mengguncang Istana Miluo. Pemakaman Dao Miluo. 56 Master Aula berteriak serempak. Kekuatan yang besar dan tak terbatas meletus dari hutan pohon Dao. Itu adalah jenis keterampilan serangan gabungan lainnya. Penguburan Dao Miluo adalah teknik serangan gabungan yang diciptakan oleh dua tuan muda untuk melawan teknik dan seni ilahi Qin Mu. Teknik ini ditargetkan, dan penguburan Dao Miluo adalah seni ilahi yang diciptakan oleh Istana Miluo untuk melawan keberadaan para tuan muda. Penguburan jalur Miluo, yang ditujukan kepada Qin Mu, memiliki daya mematikan yang lebih kuat saat menghadapi Qin Mu, tetapi tidak seefektif saat menyerang orang lain. Jalur gabungan Miluo adalah seni ilahi agung yang diciptakan dengan meniru citra abnormal Tuan Istana Miluo ketika ia menyatukan jalurnya. Meskipun kekuatannya tidak sekuat penguburan jalur Miluo, pesona Dao Tuan Istana Miluo ketika ia menyatukan jalurnya memiliki efek supresi yang sangat kuat pada seni ilahi Dao Agung lainnya. Kekuatan konvergensi Dao Miluo meluas dengan cepat. Samar-samar, seseorang dapat melihat puluhan ribu rantai membentuk hantu besar di hutan pohon Dao. Hantu itu perlahan bangkit, dan itu adalah hantu Tuan Istana Miluo. Saat keterampilan Dao ini muncul, 3.000 praktisi kedamaian abadi yang telah mencapai Dao di roda surgawi 6 jalur merasa seolah-olah mereka sedang bersujud menyembah. Dao agung mereka berdenyut dan tunduk padanya. Bahkan kekuatan roda surgawi 6 jalur pun sangat berkurang pada saat ini. 56 Master Aula hendak mengaktifkan Miluo United Dao untuk menghancurkan roda surgawi 6 jalur dan membunuh 3.000 praktisi perdamaian abadi ketika kekuatan Miluo United Dao tiba-tiba melemah. Semua Master Aula kebingungan dan tidak tahu apa yang telah terjadi. Sebuah kekuatan aneh mengganggu Miluo United Dao, dan kekuatan ini berasal dari antara mereka. Nanxiang Yuanjun. Para Master Aula Huadu segera menangkap sumber kekuatan ini dan tak kuasa menahan amarah. Mereka berteriak,
tetapi pada saat itu, Nanxiang Yuanjun mengambil Dao Agungnya sendiri dan menghancurkan konsep penyatuan Miluo Dao. Saat bayangan ilusi Master Istana Miluo yang dibentuk oleh rantai yang tak terhitung jumlahnya muncul, bayangan itu langsung runtuh dan hancur berkeping-keping. 6 roda surgawi itu hancur dan menyerbu ke tengah-tengah 56 Master Aula. Kemampuan ilahi yang tak terhitung jumlahnya menghempaskan para Master Aula yang tak tertandingi itu satu demi satu. Su Shenghua, Lan Yutian, Kaisar Qin Ye, dan para Master Istana lainnya segera memanfaatkan kesempatan itu untuk membunuh semua Master Istana. Nanxiang Yuanjun mematahkan jalur persatuan Miluo dan segera memanfaatkan kekacauan itu untuk pergi, mendarat di atas 6 roda surgawi. Aku sudah lama menunggumu. Qin Fengqing mengendalikan 6 roda surgawi dan melepaskan 2 lengannya. Ia menyapa Nanxiang Yuanjun dan berkata, kakakku berkata bahwa Nanxiang Yuanjun pasti akan mengulurkan tangan membantu di saat kritis. Memang benar. Tuan Yuan, Nanxiang, membalas sapaan itu, Nanxiang tidak membantu Tuan Muda ke-7, tetapi Istana Miluo. Istana Miluo yang sekarang tidak lagi memiliki aura dan sikap seperti guru ketika beliau masih hidup dan juga telah menyimpang dari cita-cita guru. Semuanya, harap tenang. Setelah pertempuran ini, terlepas dari menang atau kalah, Nanxiang akan mengikuti guru dan kembali ke surga dan bumi. Qin Fengqing berkata, Tuan Yuan dapat bereinkarnasi, dan kedamaian abadi di masa depan juga membutuhkan keberadaan seperti Tuan Yuan. Formasi para Master Istana lainnya tercerai-berai akibat benturan tersebut, dan setelah satu putaran pertempuran, mereka berhasil lolos dari tekanan roda surgawi 6 jalan dengan susah payah. Namun, hanya dalam waktu singkat, 6 Master Istana telah kehilangan nyawa mereka, dan dengan Nanxiang membelot, hanya 49 dari 56 Master Istana yang tersisa. Setelah kekacauan ini, jumlah praktisi Tao yang meninggal atau terluka tak terhitung banyaknya. Setiap orang punya aspirasinya masing-masing, jadi tak perlu memarahi Nanxiang. Dia tentu punya alasan sendiri untuk memilih jalan lain. Master Aula Huadu menghentikan para Master Aula lainnya dari omelan, pertempuran antara kita dan Tuan Muda ke-7 serta perdamaian abadi adalah pertarungan cita-cita, jadi tidak ada benar atau salah. 49 Master Aula kita masih bisa bertarung saat kita mengeksekusi Miluo United Dao. Selama kita menembus roda surgawi 6 jalan, kita masih punya peluang untuk menang. 49 kepala aula berhenti memarahi Tuan Yuan Nanxiang dan segera mengeksekusi kemampuan ilahi Agung Miluo United Dao sekali lagi. Meskipun 7 kepala istana hilang, kekuatan Miluo United Dao masih sangat mengerikan. Dengan satu serangan, Qin Fengqing langsung kesulitan mengendalikan roda surgawi 6 jalur. Roda surgawi runtuh, dan beberapa dari 6 jalur reinkarnasi runtuh sementara yang lain hancur, mereka berguling ke segala arah. Lan Yutian, Su Shenghua, dan yang lainnya bergegas bergerak dan menyelamatkan banyak praktisi Dao Eternal Pace, tetapi masih banyak yang hancur berkeping-keping. Roda surgawi raksasa itu berguling ke hutan pohon Dao dan juga menghancurkan banyak praktisi istana Yiluo yang tidak dapat menghindar tepat waktu. Meskipun begitu, jumlah praktisi istana Yiluo masih jauh lebih banyak daripada Eternal Pace. Jumlah kepala aula juga lebih banyak daripada Eternal Pace. Lan Yutian, Su Shenghua, dan yang lainnya menyapu semua orang dan mendarat. Su Shenghua berbalik dan melihat kuali asal campuran istana leluhur berkumpul di ibu kota Giok. Kekuatan senjata berat ini sepenuhnya ditekan oleh ibu kota Giok, sehingga tidak lagi memiliki kekuatan apapun. Lain roda surgawi 6 jalur, hanya kuali asal kekacauan istana leluhur yang dapat melawan istana Miro. Namun, dengan kuali asal kekacauan yang ditekan, situasi mereka segera menjadi sangat buruk. Tiba-tiba, Nanxiang Yuanjun berkata, ibu kota Giok hanyalah harta unik yang dapat menekan kesengsaraan kehancuran dan penciptaan. Ia tidak akan mengambil inisiatif untuk menyerang. Hanya karena kekuatan kuali asal kekacauan terlalu kuat sehingga ia ditekan oleh kekuatan ibu kota Giok yang diaktifkan oleh kedua tuan muda itu. Jika kita meninggalkan kota Yujing, kita masih memiliki kesempatan untuk bertarung. Para master aula dan praktisi Dao yang tersisa tidak cukup untuk mengendalikan kota Yujing. Begitu ia selesai berbicara, Su Shenghua dan Lan Yutian segera mundur. Keempat telapak tangan mereka mendarat di kuali Chaos Origin milik istana leluhur. Kuali Chaos Origin milik istana leluhur bersiul dari kota Yujing. Su Shenghua dan Lan Yutian segera berbalik dan bergegas kembali untuk menyelamatkan semua orang sebelum bergegas keluar dari kota Yujing. Bagaimanapun, Nanxiang Yuanjun adalah penguasa istana Miluo. Ia sangat kuat, jadi ia memanfaatkan kekacauan itu untuk bergegas keluar dari ibu kota Giok dan bertemu dengan semua orang. Ada berbagai macam harta karun aneh di ibu kota Giok. Ada sebuah sumur di kota yang dimurnikan oleh Grand Supreme dari Tuan Muda tertua. Sumur itu disebut Tongtian, dan terhubung ke alam semesta masa lalu. Tuan Muda tertua berbelas kasih dan mencoba menggunakan sumur ini untuk menyelamatkan makhluk hidup di era alam semesta masa lalu. Nanxiang Yuanjun segera berkata, ada juga harta karun aneh, asap terbang.
Harta karun itu dimurnikan oleh Tuan Muda kedua ketika ia bertransformasi ke alam daonya sendiri. Harta karun aneh Tuan Muda ketiga, penjara besar. Ia membenci kejahatan dan menggunakan harta karun ini untuk menekan musuh-musuhnya. Harta karun aneh Tuan Muda keempat, cermin refleksi, dapat menangkap orang-orang. Nanxiang. Huadu memimpin pasukannya dan menyerbu keluar kota. Ketika mendengar ini, ia berkata dengan keras, "Apakah kau benar-benar ingin membunuh kami, sesama murid? Meskipun setiap orang memiliki aspirasinya masing-masing, tidakkah kau memikirkan persahabatan masa lalu antara sesama murid?" Nanxiang Yuanjun memandangi kerumunan orang dari istana Miro yang menyerbu. Mereka semua adalah wajah-wajah yang familiar. Ia menghela napas dalam hati dan menceritakan tentang harta karun aneh milik Tuan Muda kelima dan Tuan Muda keenam. Ia berkata, "Meskipun harta karun ini bukan senjata Dao, mereka sangat kuat. Kita harus waspada terhadap mereka. Ada 7 harta karun Tuan Muda di kota ini. Harta karun itu tersembunyi di bawah futon Tuan Istana Miluo. Jika kalian menemukan harta karun ini, kalian akan memiliki kesempatan untuk menang." Ia berdiri dan mendarat di depan formasi. Ia membungkuk kepada kepala istana Huadu dan yang lainnya, lalu berkata, "Meskipun aku menentang kalian semua karena keyakinanku, aku tidak tega menyerang kalian semua karena hati daoku. Karena aku telah mengkhianati sesama muridku, aku secara alami akan berubah menjadi dao dan pergi. Di kehidupan selanjutnya, aku tidak akan bisa mengenali kalian semua." Setelah mengatakan itu, dao agung di tubuhnya hancur, hanya menyisakan jiwanya. Seorang kepala aula hendak menghancurkan jiwanya untuk meredakan kebencian di hatinya, tetapi Huadu menghentikannya. Ia menggelengkan kepala dan berkata, "Ini hanya pertarungan keyakinan. Tidak ada benar atau salah. Lepaskan dia." Yang Mulia Surgawi mengangkat tangannya dan mengambil jiwa Nanxiang. Ia berkata, "Rekan Taois Nanxiang, kita akan bertemu lagi di kehidupan selanjutnya." Setelah mengatakan itu, sebuah kemampuan ilahi mengantar jiwanya ke berbagai dunia di surga.